Selamat siang, malam, dan pagi dimanapun anime lovers berada. Selamat datang kembali di channel kita yang paling kece abis. Nah, siapa nih di sini yang demen banget sama anime bergenre action historical samurai? Mimin yakin pasti jumlahnya banyak banget. Anime yang mau Mimin bahas kali ini berjudul Sengoku Musou. Dan banyak banget karakter unik serta para pendekar hebat dan ceritanya juga pasti seru. Udah gak sabar kan pengen tahu ceritanya? Ya udahlah, gak usah banyak bacot lagi. Seperti biasa, pasang headset kalian, lupakan kenangan tentang mantan. Jangan ngocok pakai tangan kanan, pakai tangan kiri aja. Hehe. Selamat menonton sambil rebahan. Cekidot. Cindy perlihatkan sosok beberapa pendekar ternama di zamannya. Salah satu pria teringat bahwa ia dititipkan amanah oleh seorang laki-laki untuk menjaga istrinya Toyotomi dan anak laki-lakinya bernama Hideyori. Selanjutnya pendekar Kiyomasa dan Masanori yang menolak ajakan Mitsunari. Kemudian berbagai tokoh lainnya diperlihatkan sedang berjuang untuk negara. Semua penguasa memiliki impian yang sama, yaitu menyatukan Jepang. Tokoh-tokoh ternama dihadirkan seperti Takeda Shingen, Uesegi Kenshin, Oda Nobunaga, dan terakhir seorang yang hampir mewujudkan mimpi, Toyotomi Hideyoshi. Setelah mendapatkan gelar kaisar, Toyotomi hampir bisa mewujudkan impian tersebut. Hanya tinggal provinsi Sagami yang belum berhasil dikuasai. Meskipun telah menyerang dengan pasukan yang sangat besar, pertempuran di Odawara berubah menjadi pertempuran tanpa titik perang. Berpindah adegan terlihat Masanori sedang mengoceh karena pasukan mereka telah berhasil mengepung kastil tetapi belum menghasilkan apapun selama 3 bulan. Masanori meminta Mitsunari untuk melakukan sesuatu pada kastil itu. Kiyomasa mencoba untuk menenangkan Masanori yang mengamuk. Masanori mengeluh kalau Mitsunari tidak mengetahui apa-apa tentang perang. Otana Yoshisugu bertanya pada Masanori apakah hal tersebut bukan kesalahannya. Masanori berani bertindak untuk menerobos langsung ke lini depan tanpa perintah. Masanori ngeles kalau hal tersebut ia lakukan karena memiliki alasan tertentu. Masanori meminta pada rekannya kalau mereka harus memenangkan peperangan ini. Noe Kanetsugu memberi saran pada rekannya untuk memilih Mitsunari memimpin perang tersebut. Menurut Kanetsugu, yang paling bertanggung jawab dalam perang ini adalah Mitsunari. Masanori acuh tak acuh dan mengatakan terserah pada rekan lainnya. Yukimura berpendapat kalau kastil memang sangat susah ditembus. Nobuyuki sependapat dengan Yukimura dan mengatakan kalau kastil Odawara memang memiliki struktur bangunan yang hebat, namun alasannya bukan hanya itu aja. Nobuyuki kembali memberi penjelasan kalau keluarga Hojo memiliki sesuatu yang harus mereka lindungi meski nyawa menjadi taruhannya. Tuan Tokugawa mengatakan kepada para pejuang sudah 3 bulan sejak Mitsunari diberangkatkan untuk menaklukkan kastil Odawara. Tokugawa mengetahui sepertinya Hojo Ujiyasu memberikan perlawanan yang hebat kepada Mitsunari dan pasukannya. Lina Umasa meminta Tuan Tokugawa untuk mengirimkannya ke kastil Odawara agar ditaklukkan pasukannya. Honda Tadekatsu meminta Naomasa jangan terburu-buru bertindak. Tuan Toyotomi Hideyoshi tertawa karena Naomasa terlalu bersemangat. Toyotomi mengatakan kalau Mitsunari bisa menaklukkan tugasnya dengan baik. Toyotomi meminta Tuan Ieyasu untuk mengawasi daerah sekitar Kanto karena daerah itu telah diawasi Hojo bertahun-tahun lamanya. Tuan Ieyasu pun menyetujuinya. Toyotomi mendeklarasikan kalau mereka akan segera menyatukan Jepang bersama-sama. Anak dari Tuan Ieyasu komplain kenapa ayahnya mengiyakan permintaan Tuan Toyotomi padanya. Ayahnya tidak memperdulikan anaknya dan terus berjalan kembali ke kediamannya. Ujiyasu mengatakan pada Hayakawa, ia berpikir kalau pasukan Hideyoshi akan menyerah dalam sebulan. Hayakawa merasa kalau pasukan Hideyoshi menunggu mereka untuk menyerah. Putri Kai menyambung pembicaraan mereka dan mengatakan kalau soal kesabaran maka Hojo tidak akan pernah kalah. Dengan percaya diri, Ujiyasu mengatakan kalau ia tidak akan membiarkan wilayah Kanto serta rakyatnya jatuh ke tangan Hideyoshi. Berbeda pada Mitsunari yang mengatakan pada pasukannya kalau mereka akan segera menaklukkan kastil Odawara dengan serangan penuh. Semua rekan-rekan Mitsunari terkejut mendengar usulannya. Masanori mulai mengeluh setelah selama ini perjuangan mereka mengapa tiba-tiba langsung menyerang. Salah satu dari rekannya mengatakan kalau mereka langsung menyerang tidak akan mungkin menang. Mitsunari menuju kastil tersebut sebelum makan siang mereka bisa melihat asap muncul dari berbagai sisi. Masanori paham maksud Mitsunari kalau Hojo mulai kehabisan makanan. Rekannya baru menyadari selama ini Mitsunari menunggu agar semangat musuh menurun.
Nobuyuki komplain jika mereka menyerang begitu saja maka orang-orang akan membenci mereka. Mitsunari bertanya kalau iya kenapa rupanya. Nobuyuki menjelaskan kalau mereka nantinya akan memimpin Kanto, sebaiknya menghentikan pertumpahan darah yang tidak perlu. Masanori mulai merepet kembali kalau mereka bimbang mana bisa menguasai daerah lawan. Yukimura menaiki kudanya sambil membawa senjata, tetapi Kunoichi menghentikannya dan bertanya, Yukimura hendak kemana? Yukimura mengatakan pada Kunoichi kalau dirinya akan melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Yukimura pergi dengan kudanya dan diikuti oleh Kunoichi serta Sukimaru. Nobuyuki meminta Mitsunari untuk mengirim utusan agar bernegosiasi. Mitsunari menentang saran tersebut karena tidak menginginkan negosiasi. Masanori menyadari kalau rekan mereka maju duluan untuk menyerang. Nobuyuki hendak menyusul Yukimura yang berada di garis depan. Yukimura tiba di kastil dan menyerang para pasukan seorang diri dengan gagah berani. Yukimura mengatakan pada prajurit kedatangannya untuk berbicara. Prajurit terus menembaki Yukimura dengan senapan. Yukimura menghancurkan setiap pos prajurit dan melawan mereka. Yukimura berteriak amat kencang dan mengatakan akan menantang Hojo Ujiyasu untuk berduel dengannya. Dua orang wanita menghentikan Yukimura dan menyerangnya. Kedua wanita itu menyerang Yukimura secara bersamaan. Terjadilah pertempuran sangat sengit di kastil Hojo. Kunoichi datang membantu Tuan Yukimura untuk melawan wanita itu. Ujiyasu sudah memperkirakan kalau lawan akan menyerang dadakan. Ujiyasu menunjukkan taringnya dan menerima tantangan Sanada Yukimura. Ujiyasu memulai duelnya bersama Yukimura dengan sangat sengit. Ujiyasu menikmati pertarungan mereka karena Yukimura terlihat hebat. Mereka sama-sama kuat dan terlihat memiliki stamina yang luar biasa. Kotaro membantu Ujiyasu untuk melawan Yukimura dan memotong duel mereka. Tetapi tak semulus yang dibayangkan musuh. Nobuyuki muncul menghadang serangan Kotaro. Ujiyasu tertawa melihat Sanada bersaudara maju di garda paling depan. Setelah pertarungan yang amat sengit, Yukimura berhasil menumbangkan Tuan Ujiyasu dan ia mengaku kalah. Ujiyasu berpesan pada Sanada bersaudara tolong sampaikan pada pemimpin Kanto selanjutnya untuk menjaga rakyat dengan baik. Hideyoshi mengucapkan selamat pada Mitsunari karena berhasil merebut daerah Kanto. Mitsunari merasa gagal memimpin pasukan karena memakan waktu yang lama. Mitsunari mengatakan pada Hideyoshi kalau yang memenangkan peperangan tersebut adalah Sanada bersaudara. Hideyoshi bangga kepada Mitsunari yang selalu setia kepadanya. Hideyoshi selalu mempercayai kekuatan dan Mitsunari dan pasukannya. Nobuyuki meminta pada Yukimura agar mereka selalu membawa kebanggaan bagi keluarga Sanada. Ina pun menyetujui perkataan Nobuyuki dan mendukungnya. Kunoichi menggoda Ina untuk menjadi istri dari keluarga Sanada. Wajah Ina dan Nobuyuki memerah mendengar ocehan Kunoichi pada mereka. Hideyoshi memanggil Mitsunari serta Ieyasu dan mengatakan kalau mereka adalah pilar dari kebanggaannya. Hideyoshi meminta Sanada Nobuyuki dan Sanada Yukimura untuk menghadapnya. Hideyoshi mengatakan akan mengandalkan Sanada bersaudara untuk selanjutnya. Hideyoshi merasa kemenangan mereka adalah hari yang sangat indah. Terlihat kondisi Tuan Hideyoshi sedang sakit dan kritis. Para pendekar berada di sana untuk melihatnya. Tuan Hideyoshi berpesan pada Mitsunari dan Ieyasu untuk menjaga Toyotomi dan putranya bernama Hideyori. Mitsunari dan Ieyasu pun menyanggupi amanah itu. Tak lama Tuan Hideyoshi menghembuskan nafas terakhirnya dan pergi untuk selama-lamanya. Semua pendekar menangisi kepergian Tuan Hideyoshi. Mitsunari hendak pergi meninggalkan ruangan itu namun dicegah Masanori. Masanori marah kenapa Mitsunari tidak menangis sama sekali. Mitsunari pergi keluar dan mengepalkan tangannya hingga berdarah. Ekspresinya lebih mengerikan daripada mengeluarkan air mata. Para pendekar telah kehilangan pemimpinnya. Yukimura bertanya pada Nobuyuki apa yang hendak mereka lakukan. Nobuyuki menjawab untuk saat ini mereka harus melindungi keluarga Sanada. Setelah kematian Tuan Hideyoshi tak selang berapa lama teman dekatnya Maeda Toshie juga meninggal mengikuti jejaknya.
Setelah kejadian itu, Tuan Ieyasu mengadakan rapat pada para pendekar. Tetapi Tuan Uesugi Kagetsu tidak hadir pada rapat tersebut. Tuan Ieyasu marah karena mereka akan membahas masa depan Toyotomi selanjutnya. Tuan Ieyasu mengatakan kalau Tuan Uesugi akan mengadakan pemberontakan untuk melawan Toyotomi. Masanori marah saat mendengarnya dan bertanya pada Kanetsugu. Kanetsugu mengatakan kalau berita itu tidak benar sama sekali. Kanetsugu menuduh kembali bahwa Tuan Ieyasu telah mengumpulkan para daimyo untuk mengincar posisi Tuan Hideyoshi. Tuan Ieyasu membantah tuduhan tersebut karena Tuan Hideyoshi telah menitipkan amanah untuk melindungi Tuan Toyotomi dan Hideyori. Tuan Ieyasu mengatakan akan melindungi Toyotomi dengan kekuatannya. Mitsunari tidak setuju dengan argumen Tuan Ieyasu karena terkesan akan menjadi pemimpin Toyotomi. Mitsunari mengatakan kalau ia memberi izin untuk Uesugi tidak menghadiri rapat. Masanori komplain mengapa mereka harus menuruti perkataannya. Para sebagian pendekar protes kenapa Mitsunari suka memerintah mereka. Setelah rapat, Kiyomasa memanggil Mitsunari. Mitsunari meminta Kiyomasa untuk bersiap pergi ke Kyushu. Kiyomasa protes kalau ia harus meninggalkan Osaka. Masanori protes karena mereka selalu pergi bertiga kemanapun dan tidak mau dipisahkan. Mitsunari mengatakan kalau sekarang masa depan Toyotomi berada di tangannya. Dua saudara Sanada baru tiba di tempat dan melihat terjadi perselisihan. Mitsunari meminta Kiyomasa untuk menuruti perintahnya dan pergi. Masanori sangat marah dan meninju wajah Mitsunari dengan keras. Kiyomasa mengatakan tidak mau diperintah oleh orang seperti Matsunari dan pergi. Begitu juga Masanori pergi mengikuti jejak Kiyomasa untuk pergi. Nona Nene pun meninggalkan kediaman Hideyoshi dan pergi sendiri. Ina memberikan informasi kepada Nobuyuki kalau Tuan Ieyasu telah kembali ke Edo. Nobuyuki mengatakan kalau klan Takeda adalah klan yang dilayani oleh Sanada. Saat teringat hal itu, Sanada bersaudara terenyuh dan hancur. Nobuyuki menjelaskan pada Ina jika rumah tanpa pilar maka akan segera runtuh dalam waktu singkat. Ina bertanya pada Tuan Nobuyuki apakah yang dimaksud Toyotomi. Nobuyuki mengatakan kalau ia akan menjadi pilar dari Sanada yang tak akan pernah runtuh. Di kediamannya, Mitsunari sibuk mengurus administrasi Toyotomo dan bekerja sangat keras sampai lupa istirahat. Rekan-rekannya sesama pendekar mengingatkan Mitsunari untuk istirahat. Nobuyuki akan pergi bersama Ina, dan saat di perjalanan ayahnya mengatakan kalau Nobuyuki dipanggil Tuan Ieyasu. Mereka pun pergi ke kediaman Ieyasu dan melihat banyak sekali pendekar di sana termasuk Masanori dan Kiyomasa. Ieyasu mengatakan akan memimpin Toyotomi demi mewujudkan impian Tuan Hideyoshi. Maka Tuan Ieyasu meminta bantuan pendekar lain untuk berperang melawan Uesugi yang ingin melakukan pemberontakan. Semua pendekar bersorak untuk berperang dan mendukung Tuan Ieyasu. Anak Tuan Ieyasu meminta keluarga Sanada dikeluarkan dari kelompok mereka karena klan Sanada memiliki ikatan saudara dengan Uesugi. Mitsunari keluar dari kamarnya setelah berpikir panjang. Yukimura dan Kanetsugu selalu mendukung keputusannya. Mitsunari memutuskan untuk berperang membantu Uesugi. Mitsunari mengatakan kalau Nobuyuki berkumpul bersama Ieyasu. Yukimura menjelaskan kakaknya tidak berkhianat karena mereka memiliki hutang budi kepada Uesugi dan Mitsunari. Yukimura dan Kanetsugu mengajak Mitsunari untuk bersumpah melindungi Toyotomi dengan kekuatan mereka. Kunoichi datang bertemu dengan Nobuyuki untuk menyampaikan pesan Yukimura. Tuan Nobuyuki akan ditunggu oleh Yukimura di Inubushi untuk membicarakan sesuatu. Nobuyuki tiba duluan di tempat perjanjian dan menunggu di pinggiran sungai. Nobuyuki terkenang masa kecilnya bersama Yukimura yang sedang memancing. Tak lama Yukimura datang dan membawakan pesan dari Tuan Mitsunari untuk Nobuyuki. Nobuyuki mengatakan tidak akan membaca suratnya karena sudah mengetahui isinya. Nobuyuki menjelaskan pada Yukimura kalau ia akan mendukung Tuan Ieyasu dan klan Sanada. Yukimura mengajak kakaknya untuk setia dan berjuang bersama dengan Tuan Mitsunari agar Toyotomi kembali damai. Nobuyuki mengatakan kalau Mitsunari tidak bisa memimpin Toyotomi sendiri. Oleh sebab itu Yukimura mengajak Nobuyuki untuk membantu Tuan Mitsunari. Nobuyuki tidak mau kecewa lagi seperti klan Takeda yang tidak memiliki pilar. Nobuyuki meyakini kepemimpinan di bawah Ieyasu akan menjanjikan dan klan Sanada akan aman. Nobuyuki mengajak Yukimura untuk bergabung dengannya dan mengikuti Tuan Ieyasu. Yukimura menjelaskan kalau ia tidak akan mengkhianati Tuan Mitsunari dan akan berpihak padanya.
Yukimura pergi meninggalkan tempat tersebut. Begitu juga dengan Nobuyuki. Di kastil Osaka, Mitsunari mengumpulkan pasukannya untuk melawan pasukan musuh mereka, yaitu Ieyasu. Mitsunari membakar semangat para pendekar untuk memenangkan pertarungan demi menyelamatkan masa depan Toyotomi. Sementara itu di Oyama, Ieyasu membakar semangat para pasukan yang mendukungnya untuk maju ke pertempuran melawan Mitsunari dan pengikutnya untuk menguasai Toyotomi. Pasukan tuan Ieyasu dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama di bawah komandan Ieyasu, sedangkan kelompok kedua dipimpin oleh Hideta bergerak melalui rute di kaki gunung. Hideta ditugaskan untuk menjadi penyuplai senjata bagi dua kelompok dan diminta jangan bergerak lambat. Hideta akan ditemani oleh Nobuyuki dalam kelompoknya. Terlihat wajah Hideta tidak senang diperintah oleh ayahnya jika harus satu kelompok dengan klan Sanada. Istana Ueda sekarang berada di bawah kepemimpinan Yukimura. Sementara Nobuyuki berhasil menguasai Numata yang menjadi jalur transportasi antara utara dan selatan Jepang. Yukimura mengumpulkan pasukannya untuk bersatu membantu Tuan Mitsunari memenangkan perang. Apabila Tuan Mitsunari menang, maka Yukimura akan menyatukan kembali klan Sanada. Kunoichi mengantarkan surat dari Tuan Mitsunari untuk Yukimura. Isi surat tersebut meminta pasukan Yukimura untuk memperlambat pasukan Tokugawa yang melewati jalur gunung. Pasukan Hideta berniat untuk menyerang istana Ueda untuk membantai pasukan Yukimura dari klan Sanada. Nobuyuki meminta Hideta untuk mempertimbangkan hal tersebut karena mereka diminta Tuan Ieyasu segera menuju Sekigahara. Hideta mencurigai kalau Nobuyuki berniat untuk melindungi adiknya dan klan Sanada. Nobuyuki mengatakan telah setia kepada Tokugawa dan ingin memenangkan peperangan ini. Dengan sangat angkuh, Hideta mengatakan kalau dari awal ia tidak suka Sanada bergabung dengan pasukan Ieyasu. Kunoichi memberikan laporan pada Yukimura kalau pasukan Hideta akan menyerang istana Ueda secara langsung. Yukimura siap menyambut kedatangan musuhnya untuk melawan klan Sanada. Di bagian utara Aizu terlihat Date Masaume melawan pasukan Uesagi. Pertempuran terjadi sangat sengit. Terlihat Kanetsugu melawan Katakura Kojuro. Pasukan Hideta mulai memasuki istana Ueda untuk melawan pasukan Yukimura. Tetapi saat di perjalanan, pasukan mereka dihadang oleh pasukan Sanada sehingga Hideta mengalami kerugian yang amat besar. Karena hal tersebut, Yukimura diuntungkan karena menggunakan strateginya. Kunoichi merasa bersyukur pasukan mereka menang karena kepintaran Yukimura. Yukimura mengatakan ide tersebut bukan berasal darinya. Yukimura teringat saat mereka masih kecil, Nobuyuki mengajarinya taktik berperang. Nobuyuki mengajari Yukimura untuk mengetahui strategi perang dari klan Sanada. Prajurit melaporkan pasukan mereka kalah saat menyerang pasukan Sanada. Hideta amat licik dengan cara kotor, ia meminta pasukan untuk membakar seluruh lahan klan Sanada. Nobuyuki sudah membaca pergerakan Yukimura dan meminta pasukannya untuk pergi menemui pasukan Hideta. Sementara Hideta bersiap-siap untuk membakar lahan istana Ueda. Tetapi serangan licik tersebut dihentikan dengan taktik brilian milik Yukimura. Pasukan Sanada menyerang dari bawah tanah dan menembaki pasukan Hideta. Dari benteng, Yukimura dan pasukannya menyerang Hideta hingga tak berdaya lagi. Nobuyuki datang dan melindungi Hideta si kepala batu dan memintanya mundur. Nobuyuki menghadang Yukimura secara langsung untuk menantangnya berduel. Kunoichi melaporkan pada Yukimura kalau pasukan Yukimura berhasil mundur. Hideta mengupat karena pasukan Sanada mereka banyak mengalami kerugian. Hideta mengatakan akan menguasai istana Ueda secepatnya dan mengalahkan klan Sanada. Yukimura merenungi karena harus melawan pasukan kakaknya di tempat yang mereka bangun bersama. Tetapi semuanya sudah terjadi dan tak ada pilihan lain untuk kembali seperti dulu. Yukimura bertekad untuk melawan musuh selama mungkin dan berharap Tuan Mitsunari memenangkan perang ini. Di Sekigahara, Mitsunari bersama pasukannya mendirikan kampnya. Mitsunari mengetahui kalau Yukimura telah berhasil menjalankan misinya. Masanori dan Kiyomasa tidak sabar melihat nasib Mitsunari ke depannya seperti apa. Masanori mengatakan akan mengejar Mitsunari agar dirinya sadar. Kiyomasa merasa kalau segampang itu mungkin mereka tidak akan berpisah. Tiba-tiba pasukan Hideta menyerang istana Ueda dengan meriam dan meledakkan tempat itu. Yukimura dan pasukan Sanada bergerak menuju camp lawan dan menyerang balik mereka. Nobuyuki telah memperingatkan Hideta tetapi ia tak mendengarkannya. Yukimura mengincar Hideta dan hendak menyerangnya. Nobuyuki datang untuk melindungi Hideta dari serangan Yukimura.
Hideta terkejut kalau Nobuyuki melindunginya dari klan Sanada. Nobuyuki mengatakan kalau dirinya berada di pihak Tuan Tokugawa. Di Sekigahara terlihat kabut sangat tebal. Ribuan prajurit sedang menunggu sinyal untuk memulai peperangan. Pasukan Tuan Tokugawa Ieyasu yang berada di sebelah timur menempatkan Masonari dan Kiyomasa berada di garis depan. Sementara pasukan utama Tuan Ieyasu berada di belakang. Taktik itu disebut dengan formasi desakan angin. Tuan Mitsunari membagi pasukan mereka ke dua sisi yang berlawanan untuk mengepung musuh, disebut juga dengan taktik desakan terbalik. Karena Yukimura berhasil menghambat pergerakan Hideta dan informasi yang dimanfaatkannya oleh seluruh geografis yang dimilikinya. Karena hal tersebut, persiapan Mitsunari untuk mengalahkan pasukan Ieyasu sudah sempurna. Pada baris depan pertahanan di Sekigahara terlihat Masonari dan Kiyomasa sedang menunggu perintah. Masonari komplain kenapa lama sekali dimulai karena ia sudah tidak sabar. Kiyomasa meminta Masonari untuk bersabar karena Tuan Ieyasu memerintahkan mereka untuk menunggu kabut hilang. Masonari mengatakan jika mereka diam di tempat maka musuh akan menyerang mereka. Kiyomasa menjelaskan kalau Tuan Ieyasu sudah mempercayakan garis depan pada mereka. Kiyomasa memastikan pada Masonari tidak peduli apapun yang terjadi, maka merekalah yang akan mengadakan kontak fisik dengan musuh. Selang beberapa lama dari pembicaraan mereka, Naomasa menunggangi kudanya maju untuk menyerang pihak Mitsunari. Tuan Ieyasu meminta prajurit untuk memberikan kode penyerangan. Masonari dan Kiyomasa memulai aksinya untuk berperang. Pasukan Mitsunari menyerang dengan meriam sehingga pasukan Ieyasu terbagi dua. Kembali pada pertarungan Yukimura dan Nobuyuki. Yukimura mengatakan kalau istana Ueda adalah peninggalan klan Sanada, maka ia akan melindunginya sampai akhir. Nobuyuki mempertegas pada Yukimura kalau jalan yang dipilihnya adalah benar. Yukimura kecewa melihat Nobuyuki harus menjadi lawannya. Mereka bertarung sangat tegang hingga menggores wajah Yukimura. Hideta menyerang pasukan Yukimura dengan senapan tembak. Nobuyuki meminta Hideta untuk berhenti menyerang lawan. Kunoichi marah melihat kecurangan lawan dan menjatuhkan bom asap. Nobuyuki meminta Tuan Hideta dan pasukannya mundur. Yukimura sedih melihat istananya habis dibakar pasukan Hideta. Kiyomasa memperhatikan benteng Mitsunari, ternyata mereka menembak meriam jarak jauh. Karena Kiyomasa dan Masonari di garda terdepan, maka mereka maju menyerang benteng. Prajurit melapor pada Mitsunari kalau pasukan Kiyomasa dan Masonari maju hendak menyerang benteng. Prajurit meminta Tuan Mitsunari untuk mengambil tindakan sebelum musuh mendekat. Dengan berat hati, Mitsunari meminta para prajurit untuk menembak meriam pada pasukan musuh. Kiyomasa dan Masonari marah melihat keputusan Mitsunari. Dari belakang, Tadakatsu maju menghentikan prajurit untuk menembakkan meriam. Tadakatsu membuka celah untuk pasukan Tuan Ieyasu menyerang benteng Mitsunari. Prajurit melapor pada Tuan Mitsunari kalau Kobayakawa telah berkhianat, sementara Yoshisugu dan pendekar lainnya mati di pertempuran. Formasi pasukan dari Mitsunari mulai berantakan. Sedangkan saat Kanetsugu menuju ke Mitsunari, pertempuran telah berakhir. Kunoichi memberikan kabar duka pada Yukimura bahwa pasukan Nobuyuki kembali ke benteng Ueda. Yukimura mendatangi Nobuyuki dan mengatakan sampai kapanpun ia tak akan menyerahkan benteng padanya. Nobuyuki membawa kabar kalau Tuan Mitsunari telah meninggal mendatangi benteng Ueda. Yukimura menangis sejadi-jadinya mengetahui Tuan Mitsunari telah tewas. Setelah Tuan Mitsunari tewas, Nobuyuki mengambil alih benteng dan Yukimura menjadi tahanan. Sementara pasukan Uesagi mundur mendengar Tuan Mitsunari telah kalah dan tewas. Kunoichi membawakan makanan untuk Yukimura, tetapi ia hanya diam saja. Kunoichi mencoba membuat lawakan agar Yukimura tertawa, tetapi ia hanya diam saja. Yukimura mengatakan pada Kunoichi untuk pergi karena ia telah bebas. Hiduplah untuk dirinya sendiri dan pergi agar ia selamat. Kunoichi tak mau mendengarkan Tuan Yukimura dan memilih tinggal bersamanya meski harus mati. Para pendekar dari Tokugawa sedang merapatkan nasib Yukimura selanjutnya. Hideta meminta ayahnya untuk menghukum mati Yukimura karena musuh dari mereka. Tadakatsu angkat bicara dan meminta Yukimura untuk diampuni. Hideta protes pada Tadakatsu, mengapa membela musuh mereka?
Tadekatsu mengatakan kalau Hideta lah yang saling menyerang Yukimura dahulu, bukan langsung menuju benteng utama. Tadekatsu mengatakan kalau Hideta lah yang salah menyerang Yukimura dahulu, bukan langsung menuju benteng utama. Para pendekar lain protes kalau Yukimura diampuni pada Tuan Ieyasu. Hideta mengatakan pada ayahnya kalau Nobuyuki adalah pengkhianat dan membela adiknya. Ina membela Nobuyuki karena tuannya tidak bersalah. Tuan Ieyasu bertanya pada Nobuyuki apakah hukuman yang pantas buat Yukimura. Nobuyuki mengatakan hukuman mati yang pantas diberikan pada Yukimura. Berpindah pada kediaman Hideyoshi. Para pelayan galau kalau Tuan Ieyasu menyerang mereka karena Tuan Mitsunari sudah tiada. Putri Kai mengatakan untuk tenang saja, mereka akan ada Tuan Hideyori, anak dari Tuan Hideyoshi. Nobuyuki membawakan surat untuk Yukimura dari Tuan Ieyasu dan membacakan isi surat tersebut. Tuan Ieyasu meminta Yukimura untuk diasingkan dan menjadi tahanan rumah di Gunung Koya. Yukimura marah kenapa harus diasingkan karena ia bersekutu dengan Tuan Mitsunari untuk melawan Tokugawa. Seharusnya Yukimura dihukum mati karena kalau ia hidup ia tidak sanggup menanggung rasa malu. Bagaimana nanti Yukimura bisa menghadap Tuan Mitsunari? Yukimura memutuskan untuk bunuh diri secara terhormat. Nobuyuki marah dan meminta Yukimura untuk hidup dan melayani kehidupannya. Nobuyuki tidak akan membiarkan kalau Yukimura melakukan bunuh diri. Nobuyuki mengatakan akan menguasai kastil Ueda dan Numata untuk melanjutkan klan Sanada. Nobuyuki pun pergi meninggalkan Yukimura di kastil Ueda. Kunoichi meminta Tuan Yukimura untuk hidup dan memperjuangkan dirinya sendiri. Yukimura hanya terdiam mendengarkan kata-kata Kunoichi padanya. Masanori mengatakan pada Kiyomasa bahwa dirinya sedikit lega Yukimura diampuni oleh Tokugawa. Masanori merasa iri dengan sikap Yukimura yang adil dan polos. Hanya saja ia berdiri di pihak yang salah. Sementara terlihat Nobuyuki merasa gagal menjadi kakak dari Yukimura. Karena mengusulkan hukuman mati pada Yukimura, sampai mati ia akan menanggung dosanya. Ina menenangkan Tuan Nobuyuki karena ia melakukannya semata-mata untuk menyelamatkan klan Sanada. Nobuyuki merasa bersalah terhadap Yukimura, adik yang disayanginya. Dari tempat Tuan Ieyasu terlihat mereka membahas tentang Yukimura. Menurut Tadekatsu, mengapa ia membela Yukimura? Karena ia merasakan semangat bertarung dari dalam jiwa Yukimura. Sedangkan Tuan Ieyasu mengatakan akan meruntuhkan era samurai dan membangun kekuasaan baru mencapai impian mereka. Mereka harus memiliki prajurit yang kuat dan bijaksana. Hideta marah karena Tuan Ieyasu juga memberikan hukuman pengasingan padanya. Hideta membenci klan Sanada dan dua bersaudara itu. Tak lama seorang pria besar mengatakan akan membantu Hideta untuk membalaskan dendamnya. Kembali ke kastil Ueda. Sudah tiba saat Yukimura untuk pergi ke pengasingan. Yukimura pamit pada Nobuyuki dan Ina. Ia juga meminta Nobuyuki menjaga pohon sakura di halaman kastil. Prajurit Yukimura meminta agar mereka diizinkan ikut ke pengasingan. Yukimura meminta anggotanya untuk mengikuti pimpinan klan Sanada yaitu Nobuyuki dan setia kepadanya. Dengan berat hati para prajurit melepaskan kepergian Yukimura. Kunoichi mengikuti jejak Tuan Yukimura ke pengasingan. Nobuyuki merasa hatinya perih melihat adiknya pergi tanpa menoleh ke belakang bak ksatria sejati. Yukimura tiba di tempat pengasingan dan menjadi tahanan rumah. Beberapa prajurit Tokugawa menjadi pos pengasingan. Beberapa prajurit Tokugawa menjaga pos pengasingan Yukimura. Para prajurit mengobrol di bawah pohon mengenai Yukimura. Mereka mengira yang diasingkan pendekar hebat ternyata seorang pengecut yang berdiam diri di rumah. Komandan pun mendengarnya dan memarahi prajurit. Ia mengatakan pada para prajurit kalau Yukimura adalah monster yang mengalahkan ratusan prajurit Tuan Tokugawa. Nobuyuki diminta Tuan Ieyasu untuk menyampaikan pesan pada Uesagi untuk menjalankan hukumannya. Hideta menyindir kalau Nobuyuki takut maka ia akan pergi. Nobuyuki menyanggupi permintaan Tuan Ieyasu kepadanya. Nobuyuki tiba di tempat Tuan Uesagi dan diserbu oleh prajuritnya. Kembali pada Yukimura di pengasingan. Seorang bocah memandangi Yukimura dan menawarkan nasi kepal untuknya dan mereka makan bersama. Tak lama prajurit datang dan si bocah pergi meninggalkan tempat Yukimura. Nobuyuki bertemu dengan Naoe Kanetsugu untuk menyebutkan hukuman dari Tuan Tokugawa. Kanetsugu diminta untuk meninggalkan Aizu dan pindah ke wilayah Yonezawa. Pemasukan Kanetsugu juga dipotong oleh Tuan Tokugawa. Kanetsugu mengatakan bagaimana bisa mereka bertahan hidup dengan seperempat pendapatan dari sekarang. Kanetsugu mengatakan kalau mereka lebih rela mati daripada tunduk pada Tokugawa. Nobuyuki meminta Kanetsugu jangan egois melibatkan para prajurit dengan perang yang tak bisa dimenangkan. Nobuyuki meminta Kanetsugu untuk hidup menyelamatkan klannya.
Kenetsugu akan bertanya pada pemimpinnya mengenai hukuman yang diberi Tokugawa. Nona nenek mendatangi Yukimura di pengasingannya. Nona nenek mengatakan pada Yukimura akan pergi ke Sekigahara. Nona nenek menunjukkan patahan tanduk yang biasa dipakai Mitsunari pada Yukimura dan Kunoichi. Terlihat Naomasa protes pada Tuan Tadakatsu kenapa Yukimura diampuni. Tadakatsu menjelaskan kalau hal tersebut adalah keputusan dari Tuan Ieyasu. Tadakatsu meminta Naomasa untuk memulihkan kesehatannya. Naomasa bersikeras mengatakan kalau Yukimura sangat berbahaya jika dibiarkan hidup. Kembali pada Nona nenek meminta Yukimura untuk menyimpan tanduk tersebut. Yukimura langsung menolaknya dan merasa tak pantas menyimpannya. Nenek bertanya pendapat Yukimura tentang Ieyasu yang tidak mau menyerahkan shogunnya pada Hideyori. Yukimura mengatakan tidak peduli lagi dengan urusan negara dan tidak mau ikut campur. Nona nenek pergi meninggalkan Kadoyama diantar oleh Kunoichi. Nona nenek menitipkan tanduk Mitsunari pada Kunoichi untuk diberikan pada Yukimura suatu saat nanti. Setelah itu Kunoichi melihat bocah tadi yang main ke tempat mereka sakit digendong oleh orang tuanya. Tabib jauh dari desa mereka berada di kaki gunung dan perjalanannya berbahaya. Yukimura mengatakan akan membawa anak itu pergi ke tabib, tetapi prajurit melarangnya. Dengan tegas Yukimura mengatakan akan mengantarkan bocah itu pergi ke tabib, sehingga prajurit takut dan membiarkannya untuk pergi. Yukimura melewati jalan yang curam untuk tiba ke tempat tabib di bawah kaki gunung. Setelah sampai ke tabib, Yukimura ditangkap prajurit dan diantar kembali ke rumah tahanan. Uesagi dan Kenetsugu menerima hukuman dari Tokugawa dan pergi ke pengasingan. Nobuyuki kembali pulang ke rumah dan bertemu dengan Ina yang menunggu kepulangannya. Sementara Tuan Ieyasu membuat pengumuman akan memberikan gelar shogun kepada anaknya Hideta. Terjadi pro kontra antara para pendekar mendengar pernyataan Tuan Ieyasu. Masanori dan Kiyomasa terlihat tidak setuju karena seharusnya yang mendapat gelar shogun adalah Hideyori. Nobuyuki mulai panik, takut Yukimura melakukan perlawanan. Semenjak membawa bocah turun gunung, Yukimura dihukum tak boleh meninggalkan rumah tahanan. Prajurit yang diutus untuk menjaga Yukimura ditambah oleh Tuan Tokugawa. Nobuyuki kembali diutus oleh Tuan Ieyasu untuk menyampaikan pesan pada Tuan Hideyori, anak dari Tuan Hideyoshi. Nobuyuki menyampaikan kalau Tuan Ieyasu memberikan gelar shogun pada anaknya Hideta. Tuan Ieyasu meminta untuk bertemu tatap muka dengan Tuan Hideyori membicarakan soal pemerintah. Hideyori mengatakan tidak akan pergi menjumpai Tuan Ieyasu. Nobuyuki mengatakan Tuan Ieyasu mengajak bertemu saat ia hendak ke ibu kota. Hideyori memberitahukan pada Nobuyuki kalau ia belum bisa menjawab keinginan Tuan Ieyasu. Hideyori meminta Putri Kai untuk mempersiapkan kamar buat Tuan Nobuyuki. Nobuyuki bertanya pada Putri Kai apakah Hideyori selalu bersikap seperti tadi. Kai menjawab pertanyaan Nobuyuki kalau Tuan Hideyori memiliki banyak karakter tergantung situasi. Yang pastinya Hideyori seorang yang memiliki pendirian. Pasukan Hideyori komplain keputusan Ieyasu yang mengambil kepemimpinan Hideyori. Pasukan Hideyori komplain keputusan Ieyasu yang mengambil kepemimpinan Hideyori. Pasukan Hideyori menginginkan perang untuk mengambil alih kepemimpinan Toyotomi. Masanori sangat kesal dengan tindakan Ieyasu yang merampas kekuasaan klan Toyotomi. Begitu juga dengan Kiyomasa yang menentang keputusan Ieyasu. Dari jauh Takutara mendengar pembicaraan mereka berdua mengatakan klan Tokugawa pencuri. Takatora tidak terima Kiyomasa dan Masanori menghina klan Tokugawa. Masanori membalas Takutara kalau mereka mengatakan hal tersebut kenapa rupanya. Takatora tidak terima dengan perlakuan Masanori dan Kiyomasa yang membela klan Toyotomi. Masanori menantang Takutara untuk bertarung dengannya, tetapi mereka dihentikan Tuan Tadakatsu karena selisih pendapat tersebut. Tuan Tadakatsu menganggap kalau tidak mendengar apa yang mereka ributkan. Kembali pada tempat penahanan Yukimura. Prajurit melarang Naomasa masuk ke rumah penahanan Yukimura. Naomasa memberikan senjata tombaknya dan menantang Yukimura untuk berduel. Yukimura mengatakan kalau ia tidak akan pernah mengangkat senjata lagi. Naomasa marah karena Yukimura hidup dengan penghinaan di pengasingan. Yukimura mengatakan ia akan menemukan alasan untuk hidup seperti yang Nobuki katakan. Naomasa memberitahukan pada Yukimura kalau Nobuki menginginkan kematiannya. Yukimura mengetahui hal itu dan mengatakan bahwa kakaknya memintanya untuk tetap hidup, maka ia akan melakukannya. Naomasa menyerang Yukimura dengan pedang dan berhasil dihentikan Yukimura dengan tangannya. Tiba-tiba desa kebakaran dilahap si jago merah. Yukimura membantu warga untuk dievakuasi.
Fumiko Taro menyerang desa dan menyerang para warganya. Naomasa membawakan tombak Yukimura untuk melawan Kotaro. Yukimura mengambil tombaknya dan melawan Kotaro. Naomasa membantu Yukimura dan mereka saling melindungi. Naomasa terluka sehingga tak bisa bertarung dan membiarkan Yukimura melawannya. Tak lama Kotaro menghilang dan pergi dari desa itu. Yukimura membawa Naomasa dan tombaknya. Yukimura memutuskan hidup untuk melindungi orang-orang yang disayanginya. Oleh sebab itu, Yukimura akan meninggalkan pengasingan dan pergi. Kunoichi menyerahkan tanduk milik Tuan Mitsunari kepada Yukimura. Yukimura mengambil tanduk tersebut dan mengatakan akan mewujudkan mimpinya bersama Tuan Mitsunari. Yukimura pergi menggunakan kudanya untuk memenuhi janjinya pada Tuan Mitsunari. Kunoichi mengikuti Yukimura dari belakang dan mereka pergi bersama. Di kediaman Tokugawa, Tadakatsu melaporkan pada Ieyasu kalau Masanori dan Kiyomasa pergi membawa pasukannya ke istana Osaka untuk bergabung dengan Tuan Hideyori. Tuan Ieyasu sepertinya sudah menduga hal tersebut bakal terjadi. Ditambah Yukimura melarikan diri dari pengasingan dan pergi untuk memulai pertempuran. Karena cedera, Naomasa telah meninggal dunia saat mengunjungi Yukimura. Tuan Hideyori memberikan jawabannya kepada Nobuki kalau ia bersedia bertemu Tuan Ieyasu di Kastil Nijo. Nobuyuki pun pergi untuk menyampaikan balasan pesan Hideyori kepada Tuan Ieyasu. Saat di perjalanan pulang, Nobuki diserang prajurit yang mengaku bandit. Karena jumlah mereka banyak, Nobuyuki memilih menghindar dari pasukan lawan. Nobuyuki menuruni bukit dan dikejar oleh para prajurit. Seorang pria bertubuh besar menghentikan para prajurit tersebut. Ternyata pria itu adalah Maeda Keiji, saudara dari Tuan Hideyoshi. Tuan Maeda mengancam prajurit kalau mereka akan dilaporkan ke Hideyori. Tuan Maeda berhasil mengalahkan para prajurit tersebut. Nobuyuki mengucapkan terima kasih telah dibantu Tuan Maeda. Kai protes pada Tuan Hideyori mengapa ia mau menemui Tuan Ieyasu. Bukankah Tuan Hideyori akan memulai perang dengan klan Tokugawa? Tuan Hideyori mengatakan walaupun mereka akan perang, tidak ada salahnya mendengarkan perkataan lawan. Sebenarnya Hideyori tidak ingin berperang, tetapi jika negara memiliki dua pemimpin akan bahaya nantinya. Tuan Ieyasu meminta Takotara mengejar Yukimura dan membunuhnya. Sementara Date Masaume diperintahkan untuk mencari tahu tentang Masanori dan Kiyomasa di Osaka. Masaume meminta pada Tuan Ieyasu untuk membunuh Yukimura. Sedangkan Takatora ingin melawan Masanori dan Kiyomasa. Tetapi permintaan mereka ditolak Tuan Ieyasu dan meminta bawahannya untuk menjalankan perintah. Kembali pada Nobuyuki dan Tuan Maeda yang sedang duduk di pinggiran sungai. Tuan Maeda menyampaikan pesan kalau Yukimura meninggalkan pengasingannya. Nobuyuki langsung pergi mencari keberadaan Yukimura dan ingin menghentikannya. Masanori dan Kiyomasa diserang oleh pasukan Masaume. Mereka berusaha melarikan diri tetapi dijebak oleh lawan. Masanori dan Kiyomasa dikepung oleh musuh sehingga tidak bisa berlari. Di tempat lain, Yukimura dan Kunoichi diserang pasukan Takatora dan mengepungnya. Yukimura melawan pasukan tersebut bersama Kunoichi. Takatora menyerang Yukimura dan mengatakan akan membunuhnya. Pasukan musuh semakin banyak membuat mereka kewalahan. Tuan Maeda datang membantu Yukimura dan menghadang pasukan Tokugawa tersebut. Kembali pada Masaori dan Kiyomasa sedang melawan pasukan Tokugawa. Pasukan mereka banyak yang telah gugur sehingga Masaori dan Kiyomasa kewalahan menghadapi Masamune. Dari udara, Nona Nene menyerang kabut asap sehingga Masaori dan Kiyomasa berhasil kabur melarikan diri. Masanori dan Kiyomasa meminta maaf pada Nona Nene karena membantu Tokugawa. Nene mengatakan tidak apa-apa karena mereka telah memilih jalan hidupnya. Nenek bertanya, sekarang apa yang diinginkan Masanori dan Kiyomasa? Dua sejoli menjawab kalau mereka ingin membantu klan Toyotomi, yaitu Tuan Hideyori yang memimpin negeri ini. Nona Nene sudah mengerti maksud dari dua pria tersebut. Seperti biasa, Nona Nene memperlakukan mereka seperti anak kecil yang mengelus-elus kepalanya. Masaori dan Kiyomasa menangis mengenang masa lalu bersama Tuan Hideyoshi. Takatora menyerang Yukimura dan akan membunuhnya atas perintah Tuan Ieyasu. Tuan Maeda datang menghentikannya dan membantu Yukimura. Saat ada celah, Yukimura dan Kunoichi lari dari kerumunan prajurit.
Begitu juga Tuan Maeda yang mengikuti Yukimura. Nobuyuki telah menunggu kedatangan Yukimura dan mereka bicara selayaknya saudara. Nobuyuki meminta agar Yukimura jangan mengangkat senjatanya. Yukimura mengatakan pada kakaknya kalau ia telah menemukan alasan untuk hidup. Yukimura menginginkan janjinya bersama Tuan Mitsunari agar terwujud. Nobuyuki bertanya apakah tidak mungkin bila mereka berdua bersama-sama melayani Tuan Tokugawa. Yukimura mengatakan telah mengambil jalannya sendiri untuk membantu klan Toyotomi. Yukimura mengatakan mulai kedepannya Nobuyuki harus melupakannya sebagai saudara. Begitu juga dengan Nobuyuki mengatakan kalau ia tidak akan menganggapnya sebagai saudara lagi. Setelah ini apalagi mereka bertemu di jalan, maka tidak akan segan-segan untuk mengangkat senjata. Yukimura pun berpisah dengan Nobuki sebagai saudara. Akhirnya Yukimura dan Tuan Maeda sampai di istana Osaka dan disambut oleh Tuan Hideori. Tuan Hideori bercerita pada Yukimura kalau Tuan Hideyoshi sering mengatakan padanya Mitsunari menjadi otaknya sementara Yukimura yang menjadi ototnya. Yukimura terkejut kemampuannya diketahui Tuan Hideyoshi. Tuan Hideori berkata mereka akan berperang tergantung arah hembusan angin. Tetapi Hideori tak akan membiarkan angin mengendalikannya. Yukimura dan Maeda diantar ke tempat istirahatnya karena telah melakukan perjalanan panjang. Maeda memutuskan untuk mengikuti jejak pamannya dan akan setia pada klan Toyotomi. Yukimura teringat janjinya bersama Tuan Mitsunari dan memandangi tanduknya. Yukimura mengatakan pada Tuan Mitsunari ia telah tiba di Osaka. Yukimura hendak mengelilingi istana Osaka. Kunoichi mengatakan akan menemaninya. Yukimura meminta Kunoichi untuk istirahat karena mereka telah melakukan perjalanan yang panjang. Kunoichi bergegas menemani Tuan Yukimura jalan-jalan. Di dalam hati Kunoichi mengatakan kalau ia adalah ninja Tuan Yukimura. Di tempat lain Nobuyuki melapor pada Tuan Ieyasu karena Hideori mau menerima undangannya. Tuan Ieyasu menanyakan pendapat Nobuyuki tentang Hideori. Nobuyuki menjelaskan pada Tuan Ieyasu kalau Tuan Hideori sangat sulit ditebak dan memiliki jiwa pemimpin sebagai penerus klan Toyotomi. Nobuyuki pergi bersama Ina dan mengatakan kalau Yukimura pergi ke Osaka. Tidak ada jalan lagi bagi mereka untuk bersama. Beberapa hari kemudian tiba saatnya Tuan Hideori pergi ke istana Noji untuk bertemu Tuan Ieyasu. Saat membuka gerbang Osaka terlihat Masanori dan Kiyomasa memohon agar Tuan Hideori menerimanya sebagai bawahannya. Klan Toyotomi marah karena mereka telah berkhianat. Tetapi Tuan Hideori mengatakan akan menerima Masanori dan Kiyomasa. Tuan Hideori meminta mereka menemaninya ke istana Nijo bersamanya. Setibanya di istana Nijo, Tuan Hideori tidak disambut baik oleh Tuan Ieyasu. Masanori marah karena mereka tidak memberikan tempat duduk buat Tuan Hideori. Tuan Hideori maju dan berhadapan langsung dengan Tuan Ieyasu. Tuan Hideori mengatakan sepertinya Tuan Ieyasu suka peperangan sehingga membiarkan perang Sekigahara terjadi. Tuan Ieyasu mengatakan kalau semua yang dilakukannya adalah demi klan Tokugawa di masa depan. Tuan Ieyasu meminta Tuan Hideori meninggalkan Osaka dan pergi ke istana Edo. Hideori menolak perintah tersebut dengan tegas. Tuan Hideori to the point mengatakan kalau yang diinginkan Tuan Ieyasu adalah agar Hideori menyerahkan negerinya pada klan Tokugawa. Tuan Ieyasu membenarkannya dan bertanya apakah Hideori mau melakukannya. Jawaban Hideori adalah tidak. Jawaban Hideori adalah tidak akan pernah dan mereka pergi meninggalkan istana Nijo. Karena terganggu dengan kekuasaan klan Tokoyomi, maka Tuan Ieyasu meminta para pendekar untuk menyerang Osaka. Tuan Ieyasu merasa kalau Hideori seperti ayahnya memiliki harisma pemimpin. Surat Tokugawa sampai pada istana Osaka yang meminta Hideori meninggalkan istana. Masanori dan lainnya menginginkan perang untuk menyelesaikan konflik. Hideori bertanya pada Yukimura bagaimana pendapatnya mengenai yang terjadi. Yukimura menjelaskan istana Osaka melalui peta dan memiliki rencana untuk membangun benteng di depan istana Osaka. Tuan Hideori mendukungnya dan meminta Yukimura untuk mengerjakannya. Proses pembuatan benteng telah berjalan. Maeda dan pendekar lain menghampiri Yukimura. Maeda mengatakan akan memberi nama pada benteng tersebut dengan nama Sanada Maru. Masanori dan Kiyomasa juga setuju dengan nama tersebut. Selang beberapa lama pasukan Tokugawa membantai pasukan Toyotomi di berbagai penjuru. Tuan Ieyasu membawa prajurit yang sangat banyak untuk menyerang istana Osaka. Setibanya pasukan Tokugawa di sana, mereka melihat benteng Sanada Maru berdiri di depan istana Osaka.
Kedatangan klan Tokugawa disambut oleh pasukan Yukimura di benteng Sanada Maru. Tuan Ieyasu memerintahkan pasukan Takotara untuk menyerang benteng Sanada Maru. Sementara Masaume diperintahkan menangani pasukan Masanori dan Kiyomasa. Di sisi lain pasukan Tokugawa melawan benteng yang dijaga Tuan Maeda. Pasukan Tokugawa sangat banyak datang dari seluruh penjuru arah. Pasukan Toyotomi menghancurkan jembatan agar lawan tidak bisa memasuki daerah mereka. Tuan Ieyasu mendirikan camp tak jauh dari istana Osaka. Yukimura memberi aba-aba untuk menyerang musuh dengan pasukan panah. Takotara meminta pasukan kuda untuk menyerang ke depan benteng Sanada Maru. Yukimura kembali memerintahkan pasukan tembak untuk melumpuhkan pasukan berkuda. Takotara kewalahan menghadapi pasukan Yukimura. Hari pertama berhasil dilewati dengan baik karena pertahanan benteng Sanada Maru. Semangat para prajurit klan Toyotomi naik karena mereka berhasil membuat lawan kewalahan. Maeda serta Masanori dan Kiyosama memuji kecerdasan Yukimura karena pertahanan benteng Sanada Maru. Lanjut hari kedua, Takotara dan Hideta memimpin untuk maju ke benteng Sanada Maru. Pasukan tembak Yukimaru mulai menurun karena mereka belum terbiasa memakai senapan. Yukimura menggunakan taktik lainnya, yaitu menyerang pasukan Tokugawa dengan pasukan tersembunyi miliknya. Karena hal tersebut, Yukimura membabat habis pasukan yang dibawa Takotara dan Hideta. Perang tersebut terus berlanjut lagi dan lagi. Kedua sisi memilih untuk bertahan sebelum memulai pertarungan langsung. Semangat para prajurit Tokugawa melemah karena pertahanan benteng Sanada Maru. Tuan Ieyasu mengatakan mereka harus bisa mengalahkan benteng Sanada Maru agar bisa menyerang istana Osaka. Tuan Ieyasu menyadari otak dari klan Toyotomi adalah Sanada Yukimura. Yukimura meminta Tuan Hideyori untuk menyerang langsung agar perang segera berakhir. Karena pasukan Tokugawa tidak bisa menunggu terlalu lama lagi. Maka Tokugawa memerintahkan pasukannya untuk menggunakan meriam menyerang benteng. Tokugawa memulai permainan kasar untuk segera mengakhiri perang tersebut. Siang dan malam meriam ditembakkan ke istana Osaka dan benteng Sanada Maru. Nobuyuki meminta Tuan Ieyasu untuk menghentikan menembak meriam karena kedua pihak akan dirugikan. Dari pihak Toyotomi serangan meriam tanpa henti, sementara dari pihak Tokugawa cuaca dingin yang ekstrem membuat semangat juang pasukan menurun. Nobuyuki meminta Tokugawa untuk melakukan perdamaian dan ia ingin menjadi pembawa pesan ke benteng Sanada Maru. Nobuyuki akan pergi sendiri untuk berbicara pada musuh dan mengakhiri perang. Kanetsugu mengatakan akan ikut dengan Nobuyuki untuk mengecoh pasukan Yukimura. Pasukan Kanetsugu mengecoh Yukimura dan Nobuyuki berhasil masuk ke benteng. Pasukan Tadakatsu menyerang pasukan Maeda dan mereka bertarung dengan sengit. Sementara pasukan Masaume membuat jembatan dari kotak senjata untuk menyeberangi parit-parit besar di dekat benteng. Pasukan Masaume memasuki benteng dan dihadang oleh Masanori dan Kiyomasa. Nobuyuki berhasil masuk ke dalam istana dan bertemu dengan Hideyori. Kunoichi mengatakan pada Yukimura kalau Tuan Nobuyuki berhasil masuk ke dalam istana. Kanetsugu mengatakan pada Yukimura kalau Nobuyuki membawa pesan dari Tokugawa untuk menghentikan gencatan senjata. Nobuyuki menjumpai Tuan Hideyori dan membacakan pesan dari Tuan Ieyasu kepadanya. Yukimura datang untuk menghentikan abangnya jika hendak menyerang Tuan Hideyori. Tuan Hideyori meminta Yukimura untuk mundur karena kalau perang dilanjutkan terlalu banyak korban berjatuhan dari pihak klan Toyotomi. Di sisi lain Kiyomasa tewas karena melindungi Masaori dari tembakan Masaume. Masanori menangis sejadi-jadinya kehilangan sahabat karib sesama pendekar. Nobuyuki mengatakan pada Yukimura kalau klan Tokugawa tidak akan membiarkan klan Toyotomi. Selanjutnya akan ada kematian dari pihak Toyotomi. Setelah kejadian tersebut, istana Osaka diminta pihak lawan untuk diruntuhkan. Terjadi perselisihan antara Takotara dan Masanori soal penghancuran istana Osaka. Maeda menghentikan Masanori karena nantinya akan berdampak pada Tuan Hideyori. Hideyori merasa sangat sedih. Perjuangan ayahnya untuk membangun istana Osaka dan ingin menyatukan Jepang dihancurkan lawan. Mereka harus pasrah, istana Osaka akan diratakan Tokugawa. Yukimura terkenang saat dulu ia kehilangan tuanya dan merasa apa yang dirasakan Hideyori.
Sementara Masaori mengutuk Ieyasu yang menghancurkan kebanggaan Tuan Hideyoshi. Masanori kembali terkenang dengan pesan Tuan Hideyoshi saat di istana Osaka. Maeda mengatakan pada Masaori memang sedih jika melihat benteng dilucuti oleh lawan. Setelah kejadian itu, Tuan Hideyori bertanya pada Yukimura apa selanjutnya yang akan mereka perbuat. Yukimura mengatakan pada Tuan Hideyori, ia meyakini perang berikutnya dengan Tokugawa akan sulit untuk dihindari. Dari pihak Tokugawa mengirim penyampai pesan yaitu Takotara. Isi pesan tersebut meminta semua pendekar pedang yang berada di Osaka termasuk Yukimura akan diasingkan. Takotara juga mengatakan kalau Tuan Hideyori harus meninggalkan Osaka. Tetapi Hideyori menolak untuk meninggalkan istana Osaka sehingga hal tersebut mengakhiri gencatan senjata dari kedua sisi. Hideyori ingin melindungi orang-orang yang berjuang demi klan Toyotomi seperti keluarganya sendiri. Meski kemungkinan menang hanyalah di ujung kuku, tetapi semangat juang mereka tetap membara. Kai mulai menyadari maksud dari kata-kata Hideyori. Semuanya dilakukan untuk melindungi keluarganya. Nobuyuki menghadap Tuan Tokugawa dan mereka membicarakan tentang perang yang akan diakhiri tersebut. Tuan Ieyasu mengatakan akan menanggung kebencian semua orang kepadanya demi mengakhiri era zaman perang. Tuan Ieyasu mengatakan demi mencapai tujuan mulia maka harus dilalui pengorbanan. Tokugawa teringat saat ia masih bersama Tuan Hideyoshi dan melihat pemikirannya yang cemerlang. Tokugawa meminta Nobuyuki harus siap mengorbankan adiknya Yukimura untuk mati di medan pertempuran. Nobuyuki berjanji pada Tokugawa kalau ia akan membunuh Yukimura dengan tangannya sendiri. Setelah bertemu dengan Tuan Tokigawa, Nobuyuki melihat Hideta sedang berdiri di pinggir kolam. Nobuyuki menyapa Hideta yang sedang melamun saat ia ditampar Ina. Hideta melihat Nobuyuki dan seperti biasa ekspresinya tidak senang. Hideta mengatakan kalau Nobuyuki ingin mengolok-oloknya karena ia adalah boneka. Hideta mengira kalau Nobuyuki memandang dirinya sebagai shogun rendahan. Hideta merasa dirinya menyedihkan karena hanya dijadikan boneka saja oleh ayahnya. Hideta bahkan tidak memiliki hak untuk memberikan pendapat saat berkumpul. Sebenarnya Hideta tidak menyukai peperangan yang terus berlanjut. Nobuyuki mengatakan apakah Hideta menganggap dirinya sendiri rendah. Nobuyuki mengatakan Hideta memiliki sisi yang memihak pada kedamaian. Hideta pergi meninggalkan Nobuyuki dan mengatakan kalau ia membenci keluarga Sanada. Pasukan Tokugawa beserta para pendekar pedang pergi menuju Osaka. Maeda mengatakan kenapa Yukimura terlihat sangat tegang menyambut perang ini. Yukimura mengatakan akan memenggal kepala Tuan Ieyasu untuk mengakhiri perang ini. Yukimura ingin bertarung sampai akhir sebagai pendekar pedang sampai titik darah penghabisan. Kunoichi sedih mendengarkan kata-kata Yukimura tentang perang terakhirnya. Kai menghampiri Kunoichi dan memintanya untuk menghentikan Yukimura. Kunoichi mengatakan kalau ia adalah ninja, Yukimura mana mungkin menghentikan pendekar pedang berperang. Kai mengatakan jika Yukimura selamat dari perang, maka Kunoichi harus menyatakan cintanya pada Yukimura. Pasukan Tokugawa yang bergerak maju ke depan dihentikan pasukan klan Toyotomi dan mereka bertarung dengan sengit. Yukimura menghadang semua pasukan Tokugawa dan mengatakan kalau Tokugawa memiliki banyak pasukan tetapi tidak memiliki seorang kesatria. Berkat usaha Yukimura yang gigih, klan Toyotomi mampu melawan pasukan Tokugawa. Setelah beberapa lama, akhirnya pasukan Tokugawa sampai di benteng Osaka. Yukimura memandangi tanduk Mitsunari dan mengatakan kalau ini adalah perang terakhir baginya. Yukimura berharap Tuan Mitsunari bisa melihatnya dari atas. Kunoichi datang dan meminta Yukimura untuk berjanji padanya agar mereka bisa melihat bunga sakura di Ueda bersama-sama. Yukimura teringat bunga sakura tersebut dan mengatakan akan membawa Kunoichi melihatnya setelah perang. Kunoichi meminta Tuan Yukimura menepati janjinya dan meminta untuk terus hidup. Yukimura berjanji pada Kunoichi dan menitipkan tanduk Tuan Mitsunari kepadanya. Pasukan Toyotomi yang dipimpin Yukimura terlihat sangat marah seperti api yang menyala-nyala. Sementara menurut Tokugawa kalau sebesar apapun api tidak akan bisa membakar lautan. Masanori memberi aba-aba pada klan Toyotomi untuk maju menyerang pasukan Tokugawa. Para pendekar pedang mulai turun ke pertempuran dan bertarung dengan sengit. Yukimura membabat pasukan Tokugawa dan pasukan Toyotomi memancing mereka untuk ke tengah pertahanan agar Yukimura melewati baris pertahanan tipis lawan. Nobuyuki melihat Yukimura pergi dan mengejarnya karena takut ia mendekati Tuan Ieyasu.
Maeda menghadang Nobuyuki agar tidak mengejar Yukimura. Masanori menantang Masamune karena ia ingin membalaskan dendam Kiyomasa. Tuan Hideyori melihat dari perang yang terjadi bahwa Tuan Ieyasu masih terjebak dengan era Sengoku. Tetapi menurut Ieyasu, melalui perang ini ia akan mengakhiri segala kekacauan. Tuan Ieyasu menyatakan pada dirinya sendiri kalau era Sengoku akan berakhir. Di perjalanan menuju camp Ieyasu, Yukimura bertemu Tadakatsu dan mereka mulai bertarung. Di awal, Yukimura habis diserang oleh Tadakatsu secara bertubi-tubi. Pasukan penembak Tokugawa mengincar Yukimura, dihalangi oleh Kunoichi sehingga ia tertembak. Yukimura berlari melihat kondisi Kunoichi dan memintanya untuk bertahan. Ternyata Kunoichi hanya pingsan dan berhasil selamat karena tanduk milik Tuan Mitsunari. Yukimura kembali pada pertarungan dan melawan Tadakatsu kembali. Yukimura terlihat berapi-api dan seperti kesatria pedang yang gagah berani. Tadakatsu terluka dan pedangnya patah karena serangan Yukimura kepadanya. Tadakatsu meminta Yukimura segera pergi dan menyelesaikan semuanya. Yukimura meminta Tadakatsu untuk menjaga Kunoichi selama ia pergi. Nobuyuki terlihat sangat sengit melawan Maeda. Tetapi Kanegetsu datang meminta Nobuyuki untuk mengejar Yukimura. Kanetsugu menggantikannya melawan Tuan Maeda. Gerbang utama berhasil diserang pasukan Tokugawa. Kai mundur untuk menyelamatkan keluarganya. Nasib klan Toyotomi diambang kehancuran, sementara Yukimura terus maju mendekati Ieyasu. Pasukan Tokugawa habis diratakan oleh Yokumura dan maju ke camp untuk membunuh Ieyasu. Nobuyuki datang menghentikan Yukimura dan menentang Yukimura melawannya. Tuan Hideyori memutuskan untuk mengakhiri klan Toyotomi dengan tangannya sendiri. Tuan Hideyori membakar simbol klan Toyotomi dan dirinya di Kastil Osaka. Semua pendekar pedang klan Toyotomi mengakhiri perang karena tuannya telah tiada. Kembali pada pertarungan Nobuyuki dan Yukimura. Nobuyuki mengatakan demi mengakhiri era Sengoku maka ia harus membunuh Yukimura. Mereka mulai bertarung dan Nobuyuki terluka karenanya. Yukimura meminta Nobuyuki untuk melindungi klan Sanada. Yukimura maju ke medan pertempuran untuk melawan ribuan prajurit sendirian. Yukimura tewas di medan pertempuran layaknya kesatria perang yang berkarisma. Nobuyuki meletakkan senjatanya di dekat tombak Yukimura dan menangis setelah kehilangan sosok adik tercinta. Pasukan Tokugawa berhasil memenangkan pertarungan dan era Sengoku pun berakhir sampai di sini. Dan film pun berakhir juga sampai di sini. Sedikit kita masuk ke bagian penutup biar lebih afdol. Cerita anime ini emang mengusung perang Sengoku dengan berpusat pada kisah Sanada bersaudara yang bersumpah untuk bertarung bersama. Berada di pihak keluarga Uchiha Suhojo, Sanada harus bertarung dengan para jenderal Hideyoshi. Para jenderal Hideyoshi Toyotomi seperti Ishida Mitsunari, Kato Kiyomasa, dan Fukushima Masanori, beserta Otani Yoshitsugu, Shimasa Kon, dan Naoe Kanetsugu yang ada di garis depan. Setelah itu terjadi konflik antara Yukimura dan Nobuyuki karena perbedaan keyakinan. Dari segi alur cerita terlihat sederhana karena memang mengambil satu bagian dari potongan sejarah yang panjang. Awalnya Mimin kira anime Sengoku Musou bakalan mempunyai jurus-jurus yang aneh, tetapi ternyata kekhawatiran Mimin tidak terjadi, sehingga kita benar-benar bisa menikmati anime ini seperti di kehidupan nyata. Oke lah kalau begitu, terima kasih buat kalian yang udah menonton sedari awal sampai akhir video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di lain kesempatan. See you in the next video and bye-bye.